Technical View 26 Oktober 2020 pound sterling jam 11:11 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3054 dan low 1.3021, running price 1.3023. Baiklah, kembali dengan faktor tekanan setelah sempat dihembuskan dengan harapan terhadap pembicaraan Brexit di pekan lalu kemudian kembali tergelincir secara normal ya, ini lebih kepada 3 tahap ya. Kalau kita asumsikan candle kali ini adalah bearish, berarti 3 tahap di mana dia menutupi areal spike yang terjadi kurang lebih ini adalah tanggal 21 Oktober yang lalu. Ini kenaikan 200 poin, kurang lebih dengan area terendah 1.2943 dan tertinggi adalah 1.3176. Nah, kembali dengan areal yang sempat kita curigai juga, ini kemungkinan akan menjadi area kuat, berada di areal trendline biru dan juga areal abu-abu, which is arealnya berada di kisaran 1.2980 ataupun areal 1.3000. Nah, tapi saya boleh mungkin sedikit menggeser areal ini. Kita akan lihat ya potensinya apa yang akan membedakan. Oke, kalau saya menggunakan areal titik pertama ini, lalu kemudian acuan titik keduanya adalah ini, maka yang extensionnya saya dapatkan dia tepat ya berhimpitan dengan zona abu-abu tersebut. Artinya kita akan memiliki hadangan atau penurunan akan memiliki hadangan di zona 1.2975. Artinya lagi kalau misalkan kita asumsikan apakah sudah layak atau masih layak untuk melakukan sell, well of course kalau lihat dari candlenya seharusnya ya ini masih bisa mengalami penurunan. Tapi hati-hati karena dia sudah relatif turun mendekati 1.300, saya tidak berani untuk menganjurkan Anda melakukan sell kembali karena potensinya dia sudah terlampau dekat area support. Kecuali kalau misalkan ini zona support ini berhasil ditembus, maka kita akan melihat zona 1.2880 atau bahkan 1.2798. Tapi selama zona ini tidak ditembus, maka saya lebih prefer menanti areal deep untuk pound sterling, lalu kemudian nanti kita manfaatkan dengan sentimen di mana harapan terhadap pembicaraan Brexit akan membuka kemungkinan potensi redupnya atau ketidakpastian dari faktor Brexit tersebut. Nah, di grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakannya seperti demikian. Ini persis dengan apa yang kemarin kita harapkan ya. 1.3113, kembali dia sempat spike. Ya, paling tinggi adalah 1.3121. Kemarin kita memang melakukan sell kurang lebih di kisaran 1.3120 ya. Dan target pertamanya juga, target kedua sudah tersentuh. Nah, sekarang kita perhatikan, saya menggunakan Fibonacci retracement. Artinya, area 50%, 61.8% atau 78% atau di sini adalah 76%, maka kemungkinan potensi itulah yang akan kita nantikan sebagai area pantulan. Artinya lagi, kalau kita bandingkan dengan konflik yang terjadi di daily chart, apakah itu bullish atau bearish, maka kemungkinan zona 1.2970 yang juga kita sandingkan dengan grafik keempatnya berada di area 76.4%, maka kemungkinan potensi buy on dip untuk Anda kali ini akan berada di kisaran 1.2975 ataupun 1.2985 dengan harapan terpantul kurang lebih directly ke 1.3030. Ini berada di sedikit di bawah area 50% retracement dan target kedua adalah 1.3075. Stop loss silakan gunakan di area 1.2925. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 26 Oktober 2020 per jam 11:15 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1849 dan low 1.1831, running price 1.1832. Sangat tipis dengan range hanya sekitar tercatat 17 atau bahkan 18 poin. Oke, dengan pergerakan yang relatif tipis lalu kemudian ada harapan bahwa dia akan menembus zona trendline ataupun ini adalah historical price yang cukup kuat di kisaran 1.1867, 1.1880. Ada potensi juga nantinya dia akan spike sampai 1.1920. Well, of course, itu dengan catatan kalau berhasil mengelabui atau bahkan melewati zona ini. Tapi kalau misalkan kita lihat beberapa hari terakhir, ini adalah areal yang cukup kuat, yang cukup tangguh sampai saat ini. Lalu kemudian ada berita tentang kekhawatiran akan diberlakukannya lockdown untuk Prancis, lalu kemudian juga beberapa negara Eropa lainnya. Ingat, di akhir pekan yang lalu, angka COVID terus melonjak dan kemungkinan potensi inilah yang mengkhawatirkan terhadap potensi demand. Dan itu terkait dengan potensi kemungkinan ECB di pekan ini akan meluncurkan paket stimulus lanjutan. Nah, kemudian potensi ini juga kalau Anda lihat spike yang kemarin terjadi,
meskipun ini bullish candle, tapi kali ini saya tetap meragukan kenaikannya, kecuali dia berhasil ditutup di atas zona ini. Selama dia tidak berhasil menutupi area zona ini, maka kemungkinan potensi rejection lagi akan kembali terjadi, dan ada potensi dia kembali tertekan di area 1.1750 atau setidaknya di bawah 1800. Nah, kemudian di grafik keempatnya, kita sudah menemukan area kemarin kita curigai sebagai area double top, dan itu persis yang terjadi. Meskipun Anda lihat ya, di sini sebetulnya penutupan dia dengan area penutupannya berada di area top. Artinya lagi, potensi kemarin meskipun dia spike, dengan hari ini dibuka dengan gap down, otomatis secara normal seharusnya akan menutupi gap. Tapi sayangnya, pagi tadi dia sudah berhasil menutupi gap, setidaknya mendekati 1.1850. Spike yang sempat terjadi di pertengahan malam kemarin atau di hari Jumat, itu sudah sempat menyentuh zona 1.1860. Tapi kali ini untuk Euro USD, saya rasa double top masih cukup efektif. Sehingga kemungkinan potensinya support pertama adalah 1.1833, persis dengan apa yang Anda simak di dalam video ini. Lalu kemudian area kedua akan berada di kisaran 61.8% ataupun 76%. Neckline, kalau misalkan kita asumsikan ini betul confirm sebagai area double top, maka neckline akan berada di kisaran 1.1787 ataupun 1.1794. Kemudian untuk hari ini silakan lakukan sell 1.1850 ataupun 1.1865 atau terdekat area tersebut, dengan target pertama adalah 1.1805 dan target kedua adalah 1.1765. Stop loss silakan gunakan 1.1925. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.